Dunia maya Indonesia kembali diramaikan oleh kreativitas warganet yang melihat sisi jenaka dari sebuah peristiwa kriminalitas. Pada Selasa siang, 21 Juli tahun 2026, aksi pengejaran seorang terduga pencuri tabung gas LPG 3 kg di Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendadak viral di media sosial. Rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi kejar-kejaran antara warga dan pelaku di jalur perbukitan berliku kemudian menjadi bahan perbincangan. Warganet secara satir menjuluki lintasan tersebut sebagai Dlingo GP, sebuah plesetan yang menggambarkan jalur tersebut seolah-olah menjadi sirkuit balap motor. Aksi pengejaran itu memunculkan berbagai komentar jenaka dari pengguna media sosial. Sejumlah warganet menyoroti karakter jalanan Dlingo yang berliku dan menanjak sehingga dianggap cocok menjadi lintasan balap. Pantesan banyak lahir pembalap di sana. Lah harian lintasannya gitu. Tulis salah satu warganet, ngejar maling berasa balapan MotoGP, timpal pengguna media sosial lainnya. Candaan tersebut muncul karena jalur perbukitan Dlingo memang memiliki kontur yang menantang. Berdasarkan gambaran visual yang beredar, lintasan tersebut memiliki panjang sekitar 18,7 km dengan puluhan tikungan serta kontur jalan yang naik turun. Warganet bahkan memberikan penilaian fiktif terhadap jalur tersebut, mulai dari kualitas lintasan hingga pemandangan alam yang ditawarkan. Namun, di balik candaan mengenai Dlingo GP, terdapat persoalan yang jauh lebih serius. Viralnya jalur tersebut kembali mengingatkan publik terhadap persoalan fasilitas olahraga otomotif di daerah istimewa Yogyakarta yang hingga kini dinilai belum memiliki sirkuit balap permanen yang memadai. Padahal, wilayah Yogyakarta dan sekitarnya dikenal memiliki sejumlah pembalap muda yang mampu berprestasi hingga tingkat internasional. Kisah Dlingo GP bermula dari dugaan pencurian tabung gas LPG 3 kg milik Timbul Budiono, warga Koripan 2, Kalurahan Dlingo. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 21 Juli tahun 2026 sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Pelaku yang mengendarai sepeda motor Suzuki Next berwarna hijau putih sebelumnya terekam kamera pengawas melintas di kawasan Jalan Cinomati, Kalurahan Terong sekitar pukul 11:57 siang. Setelah aksinya diketahui warga, pelaku kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan pengejaran menggunakan kendaraan roda 2. Aksi tersebut berlangsung di jalur perbukitan yang memiliki sejumlah tikungan tajam dan kontur jalan yang naik turun. Dalam rekaman yang beredar, warga terlihat mengejar pelaku melewati sejumlah ruas jalan hingga kawasan Kaliurang, Jalan Imogiri Dlingo. Pelaku bahkan sempat terjatuh setelah dipepet warga. Namun, pelaku kembali bangkit dan melanjutkan pelariannya hingga keluar wilayah Bantul menuju kawasan Giwangan, Kota Yogyakarta. Arah Kaliurang kalau ke arah Kaliurang cekat idul.
Meski berhasil meloloskan diri, sejumlah petunjuk kemudian ditemukan warga. Salah satunya berupa telepon genggam merek Samsung A13 yang ditemukan di Dusun Pencil, Kalurahan Mangunan. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Bantul, Inspektur Polisi 1 Rita Hidayanto, membenarkan adanya dugaan pencurian tersebut. Menurut kepolisian, pelaku diduga merupakan orang yang sebelumnya telah beberapa kali melakukan pencurian tabung gas di wilayah Dlingo. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas serta keberadaan pelaku. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi kriminalitas dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Viralnya jalur Dlingo sebagai sirkuit dadakan kemudian memunculkan pembahasan mengenai kondisi olahraga otomotif di daerah istimewa Yogyakarta. Secara geografis, wilayah Yogyakarta memiliki karakter jalanan yang beragam dengan kontur perbukitan dan jalur menanjak. Kondisi tersebut juga berkembang bersamaan dengan kultur otomotif yang cukup kuat di kalangan masyarakat. Sejumlah pembalap muda asal Yogyakarta dan sekitarnya bahkan telah mampu menembus kompetisi internasional. Salah satunya adalah Veda Ega Pratama, pembalap asal Gunung Kidul yang tercatat berkiprah di ajang balap internasional setelah sebelumnya menorehkan prestasi di Asia, Talent Cup dan Red Bull MotoGP Rookies Cup. Ada pula Aldi Satya Mahendra, pembalap asal Bantul yang berhasil mencatatkan prestasi sebagai juara dunia World Supersport 300. Nama lainnya adalah Kiandra Ramadipa yang turut menembus persaingan di ajang Junior GB dan Red Bull MotoGP Rookies Cup. Prestasi para pembalap muda tersebut menunjukkan bahwa Yogyakarta memiliki potensi besar dalam pengembangan olahraga otomotif. Namun, di balik prestasi tersebut, terdapat persoalan mengenai ketersediaan fasilitas latihan daerah istimewa. Yogyakarta disebut belum memiliki sirkuit balap permanen yang dapat digunakan secara optimal untuk pembinaan pembalap. Kondisi itu membuat sebagian pembalap harus memanfaatkan lintasan non-permanen seperti area tertentu yang ditutup sementara untuk kegiatan balap. Sebagian lainnya harus keluar daerah untuk memperoleh fasilitas latihan yang lebih memadai. Mereka dapat berlatih di sirkuit Sentul, Bogor, maupun sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Situasi tersebut tentu membutuhkan biaya tambahan dan dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pembalap muda serta keluarganya. Kemunculan istilah Dlingo GP akhirnya membuka kembali pembahasan mengenai kebutuhan pembangunan fasilitas olahraga otomotif di Yogyakarta. Jalur perbukitan yang sejatinya merupakan jalan umum justru diplesetkan menjadi sirkuit oleh warganet karena memiliki karakter lintasan yang dianggap menantang. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan bagi masyarakat untuk menjadikan jalan raya sebagai arena balap. Jalan umum tetap digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas setiap hari, sehingga aksi kebut-kebutan maupun pengejaran di jalur tersebut memiliki risiko keselamatan yang besar. Karena itu, keberadaan sirkuit permanen dapat menjadi bagian penting dalam pembinaan olahraga otomotif, sekaligus menyediakan ruang yang lebih aman bagi masyarakat yang memiliki minat terhadap balap motor. Fasilitas tersebut juga dapat mendukung proses pencarian dan pembinaan talenta muda secara lebih terarah. Yogyakarta sendiri memiliki modal yang cukup kuat. Daerah ini memiliki talenta pembalap, komunitas otomotif, basis penggemar olahraga yang besar, serta daya tarik pariwisata yang dapat mendukung perkembangan industri olahraga. Yang kemudian dibutuhkan adalah komitmen pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait untuk menghadirkan fasilitas olahraga otomotif yang aman dan sesuai standar. Dengan begitu, jalanan perbukitan seperti Dlingo tidak perlu lagi menjadi sirkuit dadakan dalam candaan warganet. Para pembalap muda dari Yogyakarta diharapkan dapat mengembangkan kemampuan mereka di lintasan resmi dan aman. Pada akhirnya, kisah Dlingo GP bukan sekadar cerita lucu tentang aksi kejar maling yang terlihat seperti balapan. Di balik viralnya video tersebut, terdapat persoalan mengenai keselamatan pengguna jalan sekaligus kebutuhan terhadap fasilitas olahraga otomotif. Jika potensi pembalap muda Yogyakarta terus dikembangkan dengan fasilitas yang memadai, bukan tidak mungkin daerah ini kembali melahirkan lebih banyak talenta yang mampu mengharumkan nama Indonesia di panggung balap dunia.